Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah Yesus Tuhan, Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, Yesus Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujianku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab Kau layak terima pujian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Kami agungkan Engkau Yesus. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak Tuhan, Kau layak. Tuhan Yesus, Raja di atas segala. Sekali katakan, sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak Yesus, layak. Kami agungkan Engkau Tuhan, Tuhan Yesus, Raja di atas. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Segala raja, sebab Kau layak, layak terima pujian, sebab Kau layak. Mari kita rasakan hadirat Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi doa kita pada pagi hari ini. Kau layak, Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh sekali lagi, sebab Kau layak segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak Tuhan, layak terima pujian, sebab Kau layak diagungkan Yesus, layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, atas segala raja, sebab Kau layak
Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, di atas segala raja. Segala puji, hormat, syukur semuanya adalah milik-Mu Tuhan, dan cuma Engkau yang layak untuk terima pujian itu. Dan kami adalah hidup karena anugerah, karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu, karena Engkau dalam suatu perjanjian, dan Engkau Allah yang setia, yang menepati setiap janji-Mu. Itu sebabnya segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Demikian juga seperti hari ini, saat kami berkumpul di hadapan-Mu, di mezbah-Mu, di rumah-Mu, dan kami bertemu dengan Engkau secara pribadi. Pada hari ini Tuhan, hari perkenanan ini, Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk ada di dalam rumah-Mu. Ini adalah saat-saat yang terindah, waktu yang paling terbaik di mana kami bertemu dengan Engkau. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang menjamin kehidupan, Engkau yang memelihara kehidupan kami selama kami di dalam dunia ini, sampai kami bertemu dengan Engkau. Biar kiranya segala sembah, puji, dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami datang kepadamu bukan karena kami kuat, bukan karena kami pandai menjaga diri. Memang itu perlu dan itu penting, tetapi sesungguhnya Engkau yang memberikan kami kekuatan. Dan ketika kami berada saat ini, suatu bukti bahwa Engkau menjagai dan melindungi kami dengan begitu baik dan teliti. Inilah ucapan syukur, inilah ibadah, dan Engkau melihat hati ketika kami datang kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Engkau berkenan, kami percaya Engkau juga bersuka, karena bukan cuma kami yang butuh Engkau, tetapi Engkau sangat ingin bersekutu dengan kami, umat-Mu, umat pilihan-Mu, umat kesayangan-Mu. Saatnya kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman itu adalah Engkau sendiri, firman yang mengubahkan hidup, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan di mana tiada jalan, dan firman yang menghiburkan. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau tahu keberadaan kami saat kami datang bertemu dengan Engkau. Dan Engkau sendiri yang berbicara pribadi lepas pribadi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali, selamat beribadah. Juga saudara yang beribadah melalui ibadah media, tentunya kami menyapa dan bersuka cita, dan biar kiranya semua kita diberkati. Satu minggu lagi Tuhan pelihara hidup kita, dan seminggu sampai hari ini sudah berapa jauh Engkau berjalan dalam sepanjang hidupmu. Jatuh bangun, susah, senang, dan lain-lain. Tetapi kalau kita ada hari ini dalam suatu ucapan syukur, itu pertanda bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu pertanda bahwa hidup adalah suatu proses di mana kita harus masuk di dalamnya, dan kita harus terus menghadapinya sampai akhirnya kita menjadi pemenang. Dan bukan karena kita kuat tentunya, karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini seperti biasa ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Ya, yang di sini baik yang di rumah, kita akan bersama-sama melakukannya berbarengan dalam suatu persekutuan sakramen, dalam doa, dalam ucapan syukur. Gitu banyak hal yang kita percaya dalam suatu perjamuan kudus, melalui roti, melalui anggur. Lakukanlah dengan iman, dengan percaya. Nah Bapak Ibu saudara, kita akan baca satu ayat yang berkata demikian. Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan
Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini Tuhan ingin sekali lagi menyatakan bahwa Dia hari ini tampil sebagai Allah penyembuh. Allah itu dengan multifungsi karena Dia memang Allah sanggup. Dia bisa buka jalan, Dia menghiburkan melalui Roh Kudus, Parakletos. Dia bisa memberitahukan apa yang belum kita tahu. Dia bisa membimbing kita jadi pinter gitu ya, punya hikmat seperti Salomo. Tetapi Dia juga Allah yang menyembuhkan. Bersyukurlah kita memiliki Allah, artinya kita pada suatu tempat dan alamat yang tepat. Nah, apa yang kita baca tadi, Dia tampil sebagai Allah penyembuh. Bukankah kita semua ingin sehat, bukan? Allah nggak ingin kita sakit, Allah nggak ingin kita gagal. Dia ingin kita sehat, Dia ingin kita sukacita. Itu sebabnya Dia tampil sebagai Allah penyembuh. Katakan, aku tidak akan menimpakan penyakit manapun seperti yang aku timpakan kepada orang Mesir, katanya begitu. Itu karena Allah mengasihi kita, dan Allah juga memberikan awasan kepadanya. Dikatakan apabila engkau itu mendengarkan setiap perkataan dan perintahku. Ada orang yang gak peduli loh Bapak Ibu saudara-saudara. Biarin aja, itu mah begitu bunyinya. Biar aja itu pendeta yang ngomong terus gitu. Ada ya orang yang gak peduli. Namun bagi kita tahu bahwa firman itu adalah kebenaran. Firman itu Allah sendiri. Memang ditulis oleh manusia, tapi dalam suatu ilhaman roh Allah, dalam ilhaman Roh Kudus. Jadi itu ditulis adalah isi hati Allah. Dikatakan, aku akan menjadi penyembuhmu. Aku tidak akan menimpakan penyakit apapun, asal engkau mendengar baik-baik setiap perintahku. Dan dikatakan bukan cuma mendengar loh, apalagi dikatakan melakukan. Jadi kalau cuma mendengar itu sifatnya pasif begitu ya, cuman yes, oke, aku paham, aku mengerti. Enggak sebatas itu dikatakan. Ketika kau paham, ketika engkau mengerti, ketika engkau bisa merasakan, lalu kau harus lakukan itu. Karena firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah apa? Mati, betul. Jadi dikatakan bahwa aku akan tampil sebagai penyembuh, kata Tuhan, ketika engkau mendengar, engkau paham, lalu engkau lakukan. Walaupun mungkin apa yang kita lakukan itu terkadang firman itu tidak masuk dalam pikiran, tidak masuk dalam akal kita. Sebab memang rancangan Tuhan itu jauh berbeda dengan rancangan kita. Tetapi siapakah kita? Apakah kemampuan kita? Lalu apa sih yang bisa kita bangga-banggakan? Karena kalau kita masih ada sampai hari ini, itu semua adalah anugerah. Itu adalah kemurahan Tuhan. Firman Tuhan berkata, siapa di antara kamu yang sanggup menambah hidupmu barang sehasta saja? Hari ini adalah harinya Tuhan, besok pun kita enggak tahu, Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi betul-betul kita harus bergantung, kita harus bersandar hanya kepada Tuhan. Ketika kita dengar, ketika kita paham, kita lakukan. Ya, kalaupun itu bertentangan, dikatakan kita percaya bahwa Allah itu sanggup, percaya bahwa Allah itu maha besar dan maha kuasa. Namun Dia memposisikan dirinya sebagai Bapa yang penuh dengan kasih. Nah, Bapa itulah yang akan punya belas kasihan terhadap setiap kita, sehingga memampukan kita, sehingga menyembuhkan dan mau melakukannya bagi kita. Bayangkan kalau kita saja Bapa di dalam dunia ini terhadap anak-anak kita, apakah
kalau dia minta roti lalu kita kasih kalajengking begitu? Tentu tidak, bukan. Kita akan kasih yang terbaik. Demikian pula Bapa kita di surga, artinya Allah yang maha besar itu, yang mengasihi kita, Dia tidak akan pernah memberikan yang jahat. Jadi lakukan saja, percaya dengan iman bahwa Allah kita, Bapa kita itu berniat baik, ingin kita menjadi baik, ingin melakukan yang terbaik bagi kita. Jadi lawan ketidakmustahilan pikiran kita, kita lakukan dengan iman, kita bekerja dengan Tuhan. Dan dikatakan ketika kita melakukan, mungkin saat kita melakukan itu belum terlihat apa-apa. Bisa jadi loh Bapak Ibu Saudara-saudara, bisa juga sampai membuat kita menjadi bertanya-tanya, lalu sampai kapan aku harus berharap? Bisa seperti itu ya, seperti Abraham ya dan istrinya Sarah sempat toh sampai goyah juga. Jangan-jangan Allah ini lupa, jangan-jangan Allah ini udah nggak sayang lagi sama aku, mungkin seperti itu ya. Tetapi teruslah lakukan, karena firman berkata demikian. Dan dikatakan bukan cuma mendengar, melakukan, tapi juga melakukan dengan setia. Artinya terus menerus lakukan dan mempercayainya dengan setia. Kalau seorang orang tua dan anaknya ya, lalu anaknya punya kesulitan waktu sekolah gitu ya, lalu minta ajarin nih gitu. Ini si ayah ini seorang yang pandai ya, insinyur lah katakan, sedangkan si anak minta ajarin matematika gitu ya. Halo. Lalu si anak ini merasa kesulitan banget. Aduh bagaimana nih, matematika ini menjadi mati-matian, bahkan matilah aku gitu ya. Tetapi si bapak sebaliknya, matematika, oh ini makananku sehari-hari gitu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara bisa melihat suatu perbedaan, yang satu sangat ahli gitu, yang satu lagi justru sangat sulit gitu ya. Nah mungkin seperti itu tuh antara kita dengan Tuhan. Sementara kita kesulitan, buat Tuhan itu sangat-sangat mudah. Bangkitlah percayamu, kuatkan dan jadilah kuat, sebab Tuhan mau bekerja bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya harus setia. Seperti si bapak itu melihat anaknya yang kesulitan, dia ajarin pelan-pelan, dikasih tahu caranya, dikasih tahu rumusnya, bahkan aplikasinya dikasih tahu. Sampai di situ nggak cukup, dikasih contoh-contoh soalnya, dikasih tahu, sehingga kalau belum tahu juga si bapak itu tidak akan putus asa ya. Dia akan terus ngajarin, dia akan terus ngajarin. Saudara tahu apa sebabnya tidak putus asa? Apa? Saudara tahu? Iya, karena si bapak itu sayang kepada anaknya. Kalau anak orang, itu malah cerita, karena anaknya sendiri. Halo? Oke? Jadi ketika Tuhan katakan, aku akan menjadi penyembuhmu karena aku mengasihi engkau, firman-Nya begitu. Tapi kau harus dengar, kau harus paham, kau harus lakukan, dan lakukan dengan setia terus menerus, dan kau akan lihat. Demikian. Kita lanjutkan dalam Keluaran pasal yang ke-12, kita baca Keluaran pasal yang ke-12 mulai ayat yang ke-21. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada pada sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu
seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu kisah di mana tulah yang terakhir yang menurut saya yang paling berat nih adalah akan ada kematian anak-anak sulung. Dan inilah perbedaan di mana Tuhan memberikan perintah dan harus dilakukan. Dikatakan kau sembelih anak kambing domba sebagai domba Paskah, lalu darahnya pakai hisop kau celup di pasu gitu di satu tempat, di baki gitu ya kalau kita sekarang, lalu kau sapukan di ambang atas dan tiang-tiang pintu. Maka aku Tuhan akan lihat ada darah itu, darah domba Paskah itu, lalu aku akan lewat dan tidak ada kematian. Dan benarlah terjadi perbedaan dengan orang-orang Mesir saat itu yang memperbudak umat Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, berikut ini adalah bahwa Allah bukan cuma tampil sebagai penyembuh, tapi Allah juga tampil sebagai memberi kehidupan melalui darah anak domba Paskah yang disembelih itu. Lalu Allah memberikan kehidupan. Kalau tidak ada darah itu, maka malaikat akan menulahinya. Dalam arti kata akan ada kematian. Sebab itu adalah tulah yang ke-10 yang akan diberikan kepada orang Mesir, tetapi diluputkan kepada umat Tuhan, umat yang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, begitu dahsyatnya Allah, begitu berkuasa, bisa melakukan apapun. Namun bukan Allah yang hantem kromo begitu ya, halo, tetapi ini Allah yang juga punya nurani, Allah yang punya kasih, yang bisa membedakan yang mana umat kesayangannya, yang mana yang bukan. Dan di sini kita lihat melalui darah anak domba Paskah, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang memberi kehidupan kepada umatnya. Oke, nah Bapak Ibu, kalau nanti kita melakukan perjamuan kudus, kita ingat bahwa darah anak domba Paskah itu sudah digantikan dengan darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Itu adalah darah yang tidak bercela, bernoda, tidak berdosa, tapi dijadikan dosa. Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya kita akan baca dalam Keluaran Mazmur 105 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita lihat bagaimana Allah. Kalau tadi Allah sebagai penyembuh, kemudian Allah yang memberikan kehidupan melalui darah anak domba Paskah. Tetapi bukan cuma diberikan kehidupan, tapi Allah juga menjamin kesejahteraan. Sebab di dalam pemazmur dikatakan dituntun keluar dari Mesir, kemudian diberikan emas dan perak. Artinya untuk kesejahteraan, untuk kehidupan, itu pun ada dalam perhatiannya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang berkata bahwa ini masa yang mudah? Pasti tidak ada yang berkata begitu. Siapapun kita, apakah pengusaha besar, UMKM, pengusaha kecil, atau apapun yang dilakukan, semua berkata sulit.
tidak ada yang mudah. Tetapi firman Tuhan berkata, engkau bukan dituntun keluar dari Mesir, tapi akan dilengkapi dengan emas dan perak. Bapak Ibu Saudara-saudara, kepikir beli emas, beli perak, kalau buat makan aja susah, enggak kepikir. Halo? Tapi kalau sampai kebeli, itu artinya untuk kebutuhan primernya itu sudah cukup. Dan Tuhan membuat kita berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini adalah janji. Janji Tuhan dalam keadaan sulit. Janji Tuhan dalam keadaan di mana kita harus melakukan terobosan. Janji Tuhan di mana keadaan mencekam ketika bangsa Israel ditantang oleh si Goliat. Ayo kau maju, siapa yang berani lawan aku? Raja pun merasa takut. Sanggupkah kita tampil sebagai Daud-Daud rohani? Justru masalah itu, justru persoalan itu, justru kesusahan itu akan membuat kita loncat jauh sebagai pemenang. Itu merupakan batu loncatan untuk melihat anugerah, untuk melihat mujizat. Bisakah kita berkata, ini saatmu Tuhan, saat Engkau bekerja bersama dengan aku. Itu namanya kita beriman, bukan berserah, bukan pasrah, tetapi kita beriman, memberikan kesempatan Allah bekerja bersama-sama dengan kita. Bekerja bersama-sama dengan kita artinya kita juga ikut bekerja. Jangan kau berkata, Tuhan, kutunggu kau, akan kulihat apa yang akan kau kerjakan, kutunggu kau tanda-tandamu. Memang Tuhan bisa melakukan itu, tapi untuk Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita, artinya kita beriman melakukan itu di dalam keadaan apapun. Dikatakan bukan cuma dituntun keluar, tapi dilengkapi dengan emas dan perak. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat begitu dahsyatnya Tuhan. Oke, terakhir ya, terakhir. Lukas pasal 4 ayat yang ke-40. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir, Yesus dalam konteks di sini menyembuhkan ibu mertuanya Simon Petrus yang demamnya tinggi banget, udah bahaya ada demam. Lalu tentu saja langsung sembuh, gitu kan. Yesus menyembuhkan, nggak masalah buat Yesus. Namun mereka berpikir, oh iya itu si Simon, muridnya. Makanya Yesus perlu, waktu Simon bilang, guru itu mertuaku lagi sakit, tolong dong sembuhin. Iya oke, aku sembuhkan. Ya wajarlah, hopengnya, teman baiknya, saudaranya, apalagi wajarlah ditolong. Tetapi kita lihat ketika hari sore, semua orang bawa saudaranya, temannya, atau mungkin dia yang sakit datang kepada Yesus. Dan hal yang membuat kita bersuka cita adalah Yesus tidak pilih-pilih. Dia tidak pilih, oh ini aja nih yang kaya nih, yang sering nyumbang. Oh ini aja nih yang baik nih, yang sering bawain kue. Oh ini aja nih, yang lain udahlah kau pulang aja. Tidak begitu dengan Yesus. Semua yang datang dikatakan mereka satu persatu disembuhkan. Mereka mendapat kesembuhan itu. Itulah Yesus yang penuh dengan kasih, yang mau berkorban, yang rela. Dia enggak lihat latar belakangnya, enggak lihat dulunya siapa, atau mungkin orang yang terbuang, penjahat, atau orang yang pahit,
atau orang yang gagal, atau orang yang putus asa. Yesus nggak pernah lihat latar belakangnya, tapi dia lihat hati yang sungguh-sungguh percaya sama dia dan datang kepadanya. Dan dia tahu mereka membutuhkan itu karena mereka sakit. Jadi Yesus meletakkan tangannya Yesus satu persatu, artinya secara pribadi dia mau datang dan sembuhkan, lalu mereka sembuh. Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Juga sebelum kita datang dan masuk dalam perjamuan kudus, darah Yesus dikorbankan, dicurahkan. Firman Tuhan berkata, bilur-bilurnya, memarnya itu untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Sampai seberapa jauh engkau juga mengasihi dia, sampai seberapa jauh engkau punya hubungan baik dengan dia. Dalam doa-doamu engkau membaca firman, engkau melakukan, dan seberapa jauh juga Yesus akan melakukan untukmu. Ketika engkau percaya dalam perjamuan kudus, jadilah sembuh. Tuhan memberikan kekuatan karena dia kenal kita, dia mengasihi kita. Dan yang terakhir kita baca tadi, dan Yesus menyembuhkan. Dia enggak pilih-pilih, tidak lagi berkata, oh iya karena itu si Petrus sih kenalannya dan lainnya. Tidak, Yesus enggak pernah pilih-pilih seperti manusia. Memang dia manusia, tapi dia mempunyai kasih. Tetaplah kuat, tentukan siapa Allahmu yang kau percayai, engkau lakukan dengan sungguh-sungguh, dan engkau percaya, dan kau akan terima kesembuhan itu dan berbagai-bagai yang Tuhan berikan yang tadi kita sudah baca, sampai kesejahteraanmu juga. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan mempersiapkan diri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Petugas-petugas yang di sini juga bisa mempersiapkan diri, saudara juga yang di rumah ya. Kita bersama-sama, kita bareng, engkau makan roti yang melambangkan tubuh Yesus, engkau minum anggur yang kau percaya dalam nama Yesus. Dengan imanmu jadilah sembuh, Tuhan yang menolong engkau. Oke, mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat pujian Dia Jamah Segenap Hidupku. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadikan. Katakan Dia jamah. Terima kasih Tuhan. Segenap hidupku. Dan petugas perjamuan kudus mempersiapkan diri. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadikan. Katakan Tuhan jamah aku, Tuhan dan beri damai di hatiku. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah,
Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita mempersiapkan diri. Dan saudara jemaat Tuhan yang ikut perjamuan kudus di rumah pun, saudara bisa mempersiapkan diri ya, seperti biasa. Kalau tidak ada roti, kalau pakai biskuit pun boleh. Kalau tidak ada anggur atau mungkin teh, begitu ya. Yang penting kita mengerti bahwa Kristus itu sudah berkorban buat engkau, buat sakit penyakitmu, buat kesulitanmu, kesusahanmu, dan Dia nggak akan tinggalkan kita sendiri. Dia bilang, aku akan kirimkan yang sepadan dengan engkau. Jadilah dewasa dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan sekarang kita akan berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini, pada hari perkenanan itu engkau diberikan kesempatan untuk bersama-sama melakukan ibadah dalam perjamuan kudus. Roti dan anggur melambangkan korbanmu, melambangkan kasihmu, melambangkan bahwa engkau adalah Allah yang setia, bahwa tubuhmu hancur untuk kesembuhan kami seperti engkau katakan, dan darahmu tercurah untuk pengampunan dosa. Dan hari ini Tuhan, kami percaya ini adalah hari perkenanan itu. Oleh sebab itu turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu, dan iman itu menyembuhkan engkau ketika engkau sakit, demikian pula anggur merupakan lambang darah-Mu yang tercurah. Siapa di antara kita yang tidak pernah bersalah dan berdosa? Tetapi Kristus menyucikan kita, karena tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Dan darah Kristus lebih daripada cukup untuk mengubah hidup kita menjadi baru, menghancurkan kutuk-kutuk keturunan dalam nama Yesus dipatahkan, dan turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Engkau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu disembuhkan dalam nama Yesus. Demikian anggur ini Tuhan, siapapun yang minum dengan berkat yang Engkau berikan, darah-Mu sudah tercurah untuk mengampuni, dan kami dijadikan baru. Engkau menjamah segenap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Dia jamah segenap hidupku, damai damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku, dan damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat pujian ini. Rasakan bahwa Yesus menjamah engkau, karena Dia ada di sini. Dia kenal engkau. Dia mengasihimu. Semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan semua telah berubah.
semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Ya Tuhan, Kau ada di sini, Engkau berhadirat, Engkau Allah yang ajaib, Engkau masih sama, Engkau berkuasa. Tubuh dan darah-Mu ini adalah bagian kebaikan yang akan kami terima. Apakah semua saudara sudah dapat? Demikian juga yang di rumah. Kita akan mempersiapkan diri. Dan demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus, makan untuk kesembuhanmu. Pindahkan cawan tangan kananmu, kau angkat tinggi-tinggi dengan percaya. Dan ini adalah darah Kristus yang tercurah untuk pengampunan dosamu, membuat kita menjadi baru, membuat kita menjadi sewaris, sepadan dengan Dia, karena anugerah semata-mata. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya untuk pengampunan dosamu dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, angkat hatimu, sembah Dia sebagai ucapan syukur. Kau sudah sembuh, kau kuat dalam nama Yesus. Yes. Yesus berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Katakan, Tuhan, aku percaya. Yes. Angkat suaramu, sembah Dia, mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Yes. Inilah iman, inilah percaya, dan Kau melakukan bagi kami. Yes. Sembah, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Iya Tuhan, Kau lihat hati yang bersyukur, Kau lihat hati yang percaya. Kau yang berkata, aku tidak akan tinggalkan Kau seperti piatu. Kau yang berkata, mari kepadaku, Kau yang letih, Kau yang lelah, Kau yang berbeban berat. Dan itu adalah kami, Tuhan. Berikan kekuatan, berikan Roh-Mu yang baru. Yes. Bilur-Mu menyembuhkan kami, dan kami terbebas. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Jama Roh Kudus, Kuria Jama Roh Kudus. Ajaib, Kau ajaib, Kau ajaib. Kau lihat di depan, Kau lihat di samping, di kiri, di kanan.
Jangan ada satupun yang kau lewati. Jangan ada satupun. Jamah Roh Kudus. Jamah. Penuhi. Jamah. Berikan kekuatan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kau dengar Tuhan. Kau dengar seruan. Kau dengar hati. Kau lihat iman. Kau mengasihi. Terima kasih Tuhan. Jadilah kuat. Jadilah sebagaimana imanmu. Dan Allah bersama dengan kita. Katakan, aku percaya. Dan hatiku percaya. Dan percaya itulah yang membuat kita menjadi kuat. Membuat kita menjadi sembuh. Membuat kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ku percaya. Dengan percaya katakan ya Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Yang percaya, angkat pujian ini dengan percaya iman. Yes. Dalam nama Yesus. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Katakan hatiku percaya. Dalam nama Yesus. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya iman itu Tuhan, seperti yang kau katakan, jadilah sebagaimana imanmu. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kehadiranmu. Engkau sudah menjamah kami. Engkau menyembuhkan. Engkau sedang bekerja. Engkau membuka jalan. Engkau memberkati. Engkau mencukupi. Engkau memelihara. Selama kami di dalam dunia ini, sampai kami bertemu dengan Engkau. Dengan iman, dengan percaya, kita yang diberkati dalam perjamuan kudus ini, bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia.
beroleh segala-galanya. Namun yang